Terima kasih Pak Bowo atas waktunya. Nun sewu, saya dari SMP Muhammadiyah Cibarang. Perkenalkan, nama saya Witri. Untuk pada siang hari ini, saya ingin mewawancara Pak Bowo selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Cibarang. Ini terkait dengan keputusan ketika Pak Bowo menjabat sebagai kepala sekolah, Pak. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, adakah pengalaman atau keputusan-keputusan yang menurut Pak Bowo itu sangat berkesan sekali? Itu Pak Bowo. Ya. Jadi dalam segala keputusan memang wewenang itu ada di kepala sekolah. Dan karakter pemimpin itu kan bisa jadi militeristik, bisa jadi demokratis. Itu tergantung dari tiap kasusnya. Kita bisa jadi militeristik manakala itu yang harus segera diputuskan dan semua harus mengikutinya. Ada yang demokratis, manakala saya harus memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan semacam pilihan dan mereka juga harus memilih salah satu itu, maka saya berikan ke mereka untuk demokratis. Contoh misalkan seragam warnanya mau apa itu kan kami berikan demokratis. Ya, jadi mereka nyaman karena dia sudah memutuskan bahwa baju yang sudah disepakati itu dipakai semuanya dan dipakai karena itu sudah menjadi kesepakatan semua. Tapi manakala keputusan itu kaitannya dengan keputusan contoh yang P3K ini, dulu daftar P3K itu, maka kami ada semi militer dan juga demokratis. Dalam hal ini tetap keputusan di tangan saya, alur pikiran tetap di tangan saya, tapi saya tetap menampung aspirasi dari teman-teman. Dari manajemen ada 4 wakil kepala sekolah, 4 ketua program keahlian, terus KPU, dan itu kami rembuk bersama keputusannya seperti apa. Tapi saya ingin informasikan dulu bahwa efek dari P3K di sekolah swasta contohnya adalah kehilangan guru-guru yang punya kompetensi yang luar biasa. Kami sekolahkan di berbagai lembaga, misalnya lembaga sertifikasi siswa itu PNSP, itu kan kami juga memberikan tanda kutip menyekolahkan mereka pelatihan. Nah, akhirnya kan kami memutuskan dengan saya menyampaikan segala sesuatunya, background, mengapa kok saya harus memutuskan katakanlah tidak diperkenankan atau diperkenankan, itu saya ceritakan semuanya. Dalam forum itu, ini sifatnya memperkuat argumen saya. Begitu sudah diputuskan bahwa tidak diperkenankan untuk mengikuti P3K katakanlah seperti itu. Nah, ini pun saya juga sudah punya mindset bahwa tidak diperkenankan seperti itu. Nah, tinggal nanti ke yayasan saya sampaikan, karena ini kan di Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah, maka saya sampaikan hasil dari keputusan bersama kolektif kolegial itu, dan nanti akan saya sampaikan ke yayasan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu karyawan, terutama Bapak Ibu guru, bahwa untuk keputusan P3K seperti ini. Itu sudah jadi keputusan saya, tapi sudah dibaca oleh teman-teman. Gitu. Jadi manakala ini mau semacam dibatalkan oleh yayasan, ya yayasan harus bertemu dengan manajemen lagi. karena bukan saya yang memutuskan, tapi ini bersama seperti itu. Itu kalau kasuistik yang seperti itu. Tapi manakala ada kasuistik kaitannya dengan misalkan guru kasus,
Ini yang 50-50 mau dipertahankan atau tidak dengan orangnya seperti itu. Maka biasanya kami mengambil keputusan untuk melibatkan wakil kepala sekolah bidang tenaga kerjaan, Satgas, Sarana, Prasarana dan Tenaga Kerjaan. Saya interogasi, tanya dan sebagainya, kasus per kasus. Saya buat kronologi yang pada akhirnya ada pengakuan ataupun tidak dari yang bersangkutan. Setelah itu kami sodorkan kalau memang benar-benar itu sudah melakukan sesuatu yang kurang bagus membaikkan sekolah, ya kami biasanya pakai surat pernyataan di atas materi untuk tidak melakukan itu. Walaupun itu orang yang berpotensi, punya profesional tinggi, tapi punya kompetensi, punya sertifikat yang luar biasa, di mana katakanlah ada bullying, kalimat-kalimat yang tidak bijak ke anak siswa, maka kami beranikan untuk menindaklanjuti sampai dengan orang ini dinyatakan mengundurkan diri. Sarga di sini sifatnya hanya mendengarkan sebagai saksi, wakilnya itu dari wakil Sarana Tenaga Kerjaan untuk melihat prosesnya seperti itu. Seperti itu. Nah, dalam keputusan itu biasanya langsung diputuskan atau membutuhkan waktu? Tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya itu katakanlah guru yang tadi bermasalah ringan, mungkin kaitannya dengan hutang piutang gitu kan. Saya hanya pendekatan secara kekeluargaan. Kira-kira kenapa harus sampai seperti itu? Terus solusinya bagaimana? Dia yang akan menyampaikan. Tapi kalau kaitannya dengan pelecehan dan sebagainya, seksual dan sebagainya, alhamdulillah tempat kami sebelum ada. Tapi kami sudah mewanti-wanti kalau seperti itu maka ini cinta pendidikan sudah langsung praktis. Jadi kan saya laporkan ke yayasan atas nama ini sudah mengundurkan diri. Saya tidak mau memecat biasanya. Tapi saya sampaikan ini aturan lainnya, ya akhirnya sadar. Oh iya berarti saya sudah melakukan kesalahan, maka saya mengundurkan diri saja. Itu jadi tidak memecat, jadi harus dipecat. Saya enggak orangnya itu, tapi mereka menyadari sendiri yang salahnya pada akhirnya dia dengan sadar sendiri saya sudah tidak layak jadi guru, saya mengundurkan diri. Bagus, mau cocok, mau sama cantik dengan sorry itu. Baik Pak, ini yang terakhir, menurut Bapak siapa saja yang istilahnya yang pantas terlibat dalam keputusan-keputusan? Itu tidak dari kasus per kasus. Kalau itu kasus siswa, maka kami melibatkan wali kelas, ketua kompetensi keahlian atau program keahlian, BPPK, dan kesiswaan. Itu kasus per kasus. Kalau kasusnya kecil, itu cukup di tataran wali kelas, ketua program keahlian dan BP. Tapi kalau sudah mulai ini harus dikeluarkan atau mungkin dia harus sanksinya hukumannya berat, kaitannya dengan pidana dan sebagainya, ini biasanya melibatkan kepala sekolah dan ada sidang kasus. Itu kalau siswa. Kalau guru, maka saya melibatkan KTU dan wakil kepala sekolah bidang tenaga kerjaan. Itu. Jadi guru karyawan. Seperti itu kami kasusnya melibatkannya orang-orang. Kalau sudah ini lagi kami melibatkan ke yayasan, laporan di yayasan bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri per tanggal sekian. Baik Pak, terima kasih. Ini sudah sudah berbagi pengalaman terkait keputusan-keputusan yang ya memang dasarnya berat sekali untuk memutuskan. Iya. Tapi di sisi lain kan kewibawaan sekolah harus terjaga. Artinya bagaimana kita mengambil keputusan itu sebijak mungkin, melihat latar belakang orang tersebut, efek dari setelah keputusan ini apakah dia mau melakukan di sini, efek keluarganya itu bagaimana dan sebagainya. Tapi di sisi lain kami juga itu yang sulitnya kan harus menjaga
perekonomian beliau ini yang akan diputuskan untuk keluar katakanlah, tapi juga menjaga martabat dari SMK ini, kewibawaan sekolah ini. Jadi itu yang menurut saya paling sulit di situ. Manusiawi tapi di sisi lain harus menegakkan keadilan. Baik Pak, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf dan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk kami berwawancara. Itu saja Pak, terima kasih. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Dasum selaku Kepala Sentrum Muhammadiyah Cikarang sudah mengizinkan saya untuk berwawancara dengan Pak Dasum. Baik Pak, untuk kegiatan atau wawancara kita kali ini terkait dengan keputusan yang keputusan yang Bapak ambil selaku kepala sekolah. Itu ada yang keputusan benar dengan benar, yang Bapak sulit untuk untuk memutuskan, dan ada benar dengan salah. Nah, yang pertama, adakah bisa diceritakan kasus-kasusnya Pak untuk keputusan Bapak? Oke, yang pertama kalau kami untuk memutuskan sebuah permasalahan, saya yang pertama orientasinya kepada Al-Quran dulu ya, kepada Al-Quran dulu. Ketika Al-Quran ada dalil yang menyatakan kebenaran, maka itu saya ikuti. Terus yang kedua itu terkait dengan as-sunnah, ketika di dalam hadis dan Al-Quran sudah ada, itu yang saya pertama ikuti. Terus yang ketiga baru aturan sekolah. Ketika Al-Quran ada, Al-Hadis ada, terus aturan sekolah ada, itu ada, maka saya ikuti aturan itu. Walaupun kadang-kadang yang namanya aturan kadang juga ada yang sangat berat ya. Ya, misal pada hakikatnya ketika ada permasalahan, misalnya anak-anak yang bullying gitu, bullying dengan atau mungkin dengan aturan-aturan sekolah yang dilanggar secara bersama, misalnya saja maaf ya, tawuran atau mungkin semacam minuman keras, itu kan poinnya kan 100 ya sekaligus. Kala itu langsung 100 ketika terjadi itu, terus ditambah lagi mungkin poin-poin yang lain kan menambah 100 sekian lebih ya. Nah, sementara yang kadang-kadang seperti itu kan lebih saya merasa kehilangan, merasa berat itu ketika lebih dari 1 atau 2 kayak gitu. Karena apa? Ya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk merekrut siswa, itu kan cukup lumayan menguras tenaga. Satu saja siswa kan sangat berharga menurut saya. Tapi ketika anak-anak sudah kena, walaupun itu kadang yang namanya kelas SMP kan masih stum and drang lah, jadi kondisi dirinya itu belum stabil atau labil, sehingga mereka kadang-kadang tidak punya tujuan sama sekali. Kenapa kami ikut misalnya taburan atau ikut minuman, itu pada akhirnya dia sedang tidak sadar diri, karena bahwa saya hanya ikut-ikutan saja. Nah, itu ketika mereka sudah terkena sanksi, ketahuan dari pihak sekolah, dilihat dengan poin daripada hukuman itu, maka kan otomatis dikeluarkan dari sekolah atau dipindahkan sekolah. Nah, maka dari itu saya kadang merasakan berat, karena anak itu kan ya, walaupun sebelum anak itu masuk kan sudah ada aturan disampaikan kepada wali kelas, termasuk juga anak. Itu sudah aturan baku, dan tidak bisa dirubah-rubah. Nah, tapi ketika semuanya lebih dari 2 atau 1, itu saya merasa berat ya untuk melepas mereka. Karena ya kan kami betapa sulitnya ibaratnya mencari siswa, sementara dengan hal yang seperti itu anak itu begitu mudah untuk melepaskan. Karena
karena memang anak itu sudah melanggar daripada aturan. Dan padahal aturan itu sering disampaikan kepada anak-anak, ini poinnya segini. Ketika mereka waktu pertama kali masuk sekolah kan sudah ada masa orientasi kan ya, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, dan juga di situ kami undang dari pihak Polsek dan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat yang untuk memberikan semangat mereka untuk belajar supaya tidak melakukan seperti minuman keras, tawuran dan sebagainya. Itu kan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengurangi lah kekerasan anak-anak di tingkat SMP. Tapi yang kadang-kadang namanya anak, kadang-kadang ya karena posisi yang masih labil, mudah sekali untuk tergoyahkan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Itu yang kadang-kadang merasakan ada satu keberatan. Baik Pak, tadi Bapak sudah menceritakan tentang kasusnya sedikit kasus. Nah, menurut Bapak apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Ya, pengambilan keputusan yang sulit tadi. Ya, langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama kami koordinasi dengan BP, ya, koordinasi dengan BP. Terus ketika BP bagaimana laporan poin anak-anak tersebut, ternyata dia sudah melanggar lebih dari aturan untuk dikeluarkan lah. Nah, sehingga otomatis aturan BP kan harus dikeluarkan. Nah, di sisi lain kami juga mengambil keputusan juga dengan Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Guru juga bagian advis bagaimana sih tidak 100% anak itu mungkin mengalami hal yang salah seperti itu, tidak 100%, atau mungkin juga karena sesuatu hal yang lain pengaruh anak-anak yang lain. Terus yang ketiga kami dari yayasan, saya harus izin kepada yayasan karena ada anak yang seperti ini, kami koordinasikan kepada yayasan. Ketika yayasan oke kan, kami dalam rangka untuk menegakkan hukum, karena ketika kita sudah cacat hukum itu dikatakan hukum itu bisa dipermainkan. Ibaratnya kalau seperti Zainuddin bisa mengatakan hukum sekarang itu kalau seperti bendo itu ya. Bisa kalau ke atas itu tumpul, kalau ke bawah itu tajam. Ini jangan sampai seperti itu. Kami berusaha supaya menegakkan hukum sesuai aturan. Nah, ketika dari beberapa elemen itu sudah mendukung oke, kami insya Allah sesuai anjuran, termasuk juga kami koordinasi dengan dinas. Karena tujuan kami kan tidak mengeluarkan, kami hanya memindahkan anak karena ada kasus yang seperti itu. Insya Allah ketika dinas, yayasan, BK, guru itu sudah dikonfirmasi, insya Allah tidak ada masalah. Untuk pengambilan keputusan itu perlu waktu atau biasanya langsung diputuskan? Oke. Nah, untuk pengambilan keputusan itu karena sudah ada aturan, ini kalau sesuai dengan aturan sudah melebihi poin 100, juga otomatis harus digunakan. Kami tetap harus koordinasi dulu dengan yang lain. Kita tidak serta-merta keluarkan. Kita kan harus punya data-data. Ini berdasarkan keputusan musyawarah, ini berdasarkan musyawarah dengan pihak ini yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kami tidak memutuskan secara langsung secara cepat ya, karena kita harus membutuhkan data, karena kita sekarang kan tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Jadi kita tidak serta merta saja begitu saja langsung, walaupun itu sudah aturannya harus dipindahkan, kita tidak langsung serta merta begitu saja, tapi kami harus tetap koordinasi data-data ini yang sangat diperlukan. Box suatu saat dari dinas atau dari mana menanyakan tentang keberadaan mereka, kenapa dikeluarkan, kami sudah punya data yang otentik. Baik Pak, untuk yang terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir, dari keputusan-keputusan itu apa yang bisa kita ambil pelajaran Pak? Ya, yang dapat kami ambil pelajaran yang pertama bahwa aturan, sebaik apapun aturan, itu tetap orang berusaha untuk melanggarnya, apalagi kelas anak. Dan ketika ada orang yang melanggarnya, ketika kita berikan hukuman atau sebuah imbal balik dari pelanggaran yang mereka lakukan, insya Allah itu akan sebagai wahana untuk menjadikan jera terhadap
pelanggaran tersebut. Sehingga orang tersebut atau siswa tersebut merasa jerak ketika nanti terjadi sesuatu hal yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh temannya yang sudah terkena hukuman. Terus yang selanjutnya, bahwa kita dalam menentukan hukum itu tetap harus diberitahukan terlebih dahulu. Jadi kita tidak serta merta menyampaikan tentang hukum sementara anak tidak tahu aturan lalu kita jatuhkan hukum, itu tidak seperti itu. Jadi kita tetap harus memberikan aturan-aturan itu. Nah, ketika aturan itu sudah diberitahukan, sudah diumumkan, sudah dipublikasikan, lalu anak itu melanggar, kita kan sudah tidak terkena hukum juga. Nah, malah boleh dikatakan orang kan bahkan orang tidak akan terkena hukum ketika tidak tahu hukum. Nah, kayak seperti anak kecil lah, tidak ada. Nah, tapi karena ini aturan sekolah kan kami harus sosialisasikan semuanya. Ketika rapat wali murid, anak, orang tua diberitahu tentang aturan-aturan sekolah dari yang kecil sampai yang besar. Hingga orang tua memaklumi ketika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu. Kayak gitu Pak. Ya, Pak, terima kasih banyak atas waktunya untuk wawancara kali ini. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.